Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini saya akan memberikan review gambaran dari pergerakan XAUUSD dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Saat ini waktu menunjukkan pukul 15:54 di mana candle atau time frame 4 jam akan berganti candle kurang lebih 10 menit lagi ya. Nanti kita lihat seperti apa perubahan candle yang terjadi. Langsung aja kita bahas seperti apa nanti lanjutan dari pergerakan XAUUSD di sesi Amerika setelah terjadinya pergerakan di sesi Eropa sampai dengan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, langsung aja kita lihat di chart. Dari pergerakan yang pertama yang bisa kita lihat ya, dari posisi tren turun yang besar ya dalam kondisi saat ini, memang pergerakan dari XAUUSD masih dalam pergerakan tren turun. Tapi di beberapa hari ke belakang ya, dari posisi gagalnya XAUUSD breakout di bawah 1700 atau bergerak lebih rendah lagi di bawah 1688, ini yang terakhir ya dari 3 hari yang lalu, dia bergerak menuju ke atas dan break di atas 1700. Dan menariknya lagi, tempat tadi pagi ya, kalau kita lihat ini saya menggunakan EMA 50 ya, ini adalah EMA 50 di mana titik terakhir adalah ini terjadi penolakan, dia turun ya, retest turun lagi, dan pergerakan saat ini Anda perhatikan ini sudah mendekati EMA 50 lagi ya, dan ada konfirmasi candle warna merah. Kalau kita perbesar seperti ini sebentar supaya lebih jelas ya kondisi dari pergerakan untuk XAUUSD, saya perbesar seperti ini. Perhatikan. Nah, posisi terakhir ya dari tadi pagi ya, terjadi lonjakan atau kenaikan yang cukup signifikan ya di pergerakan XAUUSD di time frame 4 jam. Terjadi bullish impulsif yang dimana breakout area 38,2% yaitu di 1718, dan kita memiliki target adalah area 50% ya, 1727 untuk hari ini ya. Tapi gagalnya time frame 4 jam berlanjut naik, tapi di area sini terjadi penolakan di 4 jam berikutnya, yaitu pukul 8 sampai dengan jam 12 siang, yaitu ada terjadi candle bearish yang dimana masuk lagi kepada area 38,2%. Artinya di sini terjadi false break ya, ini terjadi false break, dari artinya sempat terjadi kenaikan breakout dan close di atas 1720, tapi candle mengkonfirmasi di candle berikutnya terjadi penurunan di time frame 4 jam. Artinya ada tekanan seller berlanjut ya, dan masuk lagi close di bawah 1718 atau area 38,2%. Kemudian candle yang saat ini berjalan, nih perhatikan, dari jam 12 siang nantinya ini akan close pukul 16.00. Saat ini waktu menunjukkan 15:57, kurang 3 menit lagi candle ini akan berganti candle lagi di time frame 4 jam, yaitu terbentuknya bearish pin bar. Nah, sebelum saya bahas detail, saya untuk memberikan sebuah informasi ya, supaya teman-teman subscriber Zona Forex tidak bingung ya. Mungkin ada beberapa broker di tempat kalian, ada perubahan yang terjadi, perbedaan di time frame 4 jam. Ada perbedaannya adalah di close-nya. Ada yang beberapa broker itu pergantian 4 jam itu pukul 9. Jadi dia lebih lambat. Jadi jam 9 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 5. Tapi untuk broker yang ini yang saya gunakan untuk analisa ini bergantinya di jam 8 pagi. Setiap jam 8 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 4, jam 4 sampai jam 8 malam, dan seterusnya. Jadi pergantiannya dia tidak ada jeda. Jadi perhitungannya dari close jam 4 pagi akan berlanjut lagi jam 4 sampai jam 8. Pergantian candle 4 jam. Ada broker itu close jam 4 tapi hitungnya itu jam 5, ketika open jam 5 baru jam 9 dia berganti candle di time frame 4 jamnya. Kenapa saya lebih suka menggunakan pergantian di jam 8 ya, atau jam 4, jam 8, jam 8, jam 12?
Karena menurut saya ya, pergantian di jam start di awal itu lebih menguntungkan. Kenapa? Kita bisa menganalisa lebih awal terbentuknya sebuah pattern ya. Terbentuknya sebuah pattern, kita menganalisanya lebih awal terjadi perubahan ataupun terjadi kondisi ya pergerakannya seperti itu. Contoh seperti ini. Kalau ini nanti pukul 16.00 ini sudah mengkonfirmasi bahwasanya ada bearish pin bar. Tapi nantinya kalau Anda gunakan yang berganti jam 5, belum tentu akan memberikan informasi bearish pin bar, kecuali nanti kalau dari candle berikutnya jam 4 sampai jam 5 dia mengkonfirmasi akan turun di bawah ini, baru jam 5 yang close candle jam time frame jam 4 akan mengkonfirmasi bahwasanya memunculkan bearish engulfing, candle hijau dimakan oleh candle merah, seperti itu. Tapi start yang kita pakai ya, karena kita close-nya di awal jam 16.00 ini nanti sudah mengkonfirmasi bearish pin bar, ada dorongan dari impulsif bearish yang gagal breakout di bawah 1718. Perbedaannya di situ aja. Ya, nah ini sudah berganti ya. Jadi sudah ada dua candle warna merah yang gagal menolak buyer ya. Tapi hati-hati, selalu saya katakan, saya akan berlanjut ya. Jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan ya. Kalau biar teman-teman nggak bingung. Selama untuk time frame yang lain semuanya sama ya. Perbedaannya hanya di time frame 4 jam. Oke, saya akan berlanjut lagi ya. Tapi meskipun saat ini tekanan seller ya yang terjadi ya setelah impulsif bullish yang tadinya breakout di atas 1720 dan gagal mengkonfirmasi candle berikutnya adalah turun, saya katakan baik hari ini mau buy ataupun mau sell, tetap teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Bukan karena pergerakannya yang membingungkan, karena area saat ini ya yang terjadi di pergerakan XAU/USD memang lagi mengkondisikan dia koreksi, mengkondisikan dia lagi membentuk sebuah build up, membentuk sebuah perkumpulan yang dimana memang belum mengkonfirmasi secara utuh dia bakalan naik atau mengkonfirmasi secara utuh dia bakalan breakout di bawah. Kalau kita lebih teliti untuk hari ini, perhatikan ya. Ini saya akan jelaskan secara detail karena apa? Informasi yang kita dapatkan hari ini ya dari candle 4 jam. Kenapa saya tidak membahas daily ya? Karena daily menurut saya kita sudah jelaskan di tadi pagi ya. Karena jalannya satu hari pergerakan dari 4 jam, 1 jam ini baru berganti. Saya gunakan 4 jam untuk mapping atau menganalisa. Oke, jelas ya. Jadi 4 jam posisi yang terjadi di sini adalah candle impulsif. Ya, impulsif bullish ini yang masih membayang-bayangi pergerakan dari seller ini. Ya, tidak terlalu kuat juga seller menekan buyer. Kenapa? Perhatikan, candle merah yang ini hanya mampu bergerak 50% dari candle warna hijau. Jelas ya? Atau saya perbesar lagi ya. Nah, seperti ini. Perhatikan ya secara detail. Impulsif yang terjadi dilawan oleh candle warna merah ini baru terbatas 50% dan sempat terjadi kenaikan lagi menguji area 1720, tidak mampu lagi. Tapi seller lebih kuat membentuk ekor panjang dan bodi merah, artinya dorongan seller lebih kuat daripada buyer di 4 jam sebelumnya. Dan saat ini sudah berjalan mengkonfirmasi harga sudah 1712. Memang betul seller lagi mau mengkondisikan saat ini menekan pada buyer, tapi hati-hati, konfirmasi dari kekuatan buyer ini kalah dengan seller ya, saya bilang kalah aja ya supaya mudah dimengerti. Mengkonfirmasi nantinya akan terjadi candle merah ini berhasil breakout di bawah 23,6% yaitu 1707.00. Jelas ya? Konfirmasi kuat seller akan mendorong kekuatan turunnya lebih besar kalau time frame 4 jam dari jam 4 sampai jam 8 nanti malam terjadi konfirmasi turun close jam 8 malam nanti. Ingat ya, jam 8 malam nanti close di bawah 23,6% 1707.00 berarti akan mengkonfirmasi kekuatan seller lebih besar akan turun, yaitu akan mentargetkan area 1700 menjadi
area uji ya, yang kedua dari penurunan yang sebelumnya. Jelas ya, kalau kita ukur dengan garis ukur ya, sebentar, ini caranya. Kita ukur dengan titik tertingginya hari ini di kisaran 1726.90 sekian. Kita ukur sampai dengan area, lihat ya, level psikologi 1700 itu berdekatan dengan area $26. Artinya apa? Perhatikan. Artinya $26 ini, sebentar saya perkecil lagi ya. Nah, $26 ini sudah memasuki range rata-rata harian, padahal rata-rata biasanya adalah $20. $20 yaitu mengkonfirmasi tepat area 23,6%. Artinya apa? Kalau seller itu kuat sekali dorongannya sampai dia breakout di bawah 1707 di time frame 4 jam nanti jam 8 malam, berarti kekuatan seller ini sangat kuat. Tapi kalau nanti jam 8 dia hanya mantul di wilayah ini ya, dan kembali lagi dia bergerak naik, maka akan terjadi pergerakan sideways berlanjut sampai dengan penutupan. Ini catatannya. Kenapa? Karena sampai dengan hari ini ya, sampai dengan jam sekarang ya, sampai dengan jam sekarang konfirmasi yang terjadi adalah range pergerakannya sudah mencapai 16,7 sekian dolar. Artinya apa? Sesi Asia dan sampai dengan sesi Eropa itu sudah memakan waktu $16 range pergerakannya. Jadi volatilitasnya sangat besar sekali untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Jelas ya? Nah ini, jadi itu kehati-hatiannya. Yang pertama, untuk Anda lebih teliti, lebih cerdas dalam menanggapi sebuah market. Jadi jangan keburu-buru entry. Anda boleh entry, tapi hanya bermain scalping. Kalau Anda mau bermain entry untuk menjadikan taking profit yang besar, Anda akan kewalahan. Sudah biru, udah profit, Anda kurang. Karena Anda menganggap, wah ini nanti naik sampai sekian. Padahal pergerakan saat ini mengkondisikan bahwasanya lagi build up, lagi berkumpul. Baik buyer dan seller lagi sama-sama kuat menekan baik ke atas ataupun menurun. Nah ini ya, jadi ini Anda harus perhatikan ya. Jadi saya ulangi lagi, seller lebih kuat kalau dia breakout di bawah 1707. Tapi catatan 1707 ini sudah hampir $20. Jadi hati-hati ya. Makanya candle impulsif bullish ini memberikan isyarat informasi yang sangat kuat sekali ya, bahwasanya tekanan buyer yang cukup besar. Jadi ini yang wajib diperhatikan. Kalau Anda mau scalping lebih bagus ya, Anda akan menurunkan skema time frame yang lebih kecil. Anda sell di area 1724 atau 1726, Anda buy kisaran 1709 atau 1707 setelah mengkonfirmasi ada pembentukan pattern, itu lebih baik. Kalau Anda tetap mau masuk pasar ya, untuk memaksa diri Anda untuk bertransaksi, tapi tetap harus pasang stop loss. Oke? Jelas ya, jadi tekanan seller saat ini betul-betul turun, tapi masih dibayangi kekuatan buyer yang cukup kuat karena ada pembentukan impulsif bullish, itu maksud saya. Jelas, kita turunkan di time frame 1 jam ya. Kita lihat, terus gimana dong saat ini yang terjadi? Yang terjadi saat ini ya kita tunggu ya, kita tunggu. Kita nggak bisa memaksakan dari pergerakan XAU USD semau kita, nggak bisa ya. Ini pasar dunia. Ada permintaan, ada penawaran yang menggerakkan dari pergerakan saat ini gitu loh ya, dimana kekuatan buyer dan seller juga saat ini masih saling dorong-mendorong gitu loh, saling menekan, kekuatannya sama-sama kuat ya. Jadi itu perhatikan ya. Jadi intinya itu, nanti Anda hanya memastikan aja wilayah 1707.00 yang menjadikan area pantau kita, apakah nanti di time frame kecil ada pembentukan pattern yang terjadi, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern. Time frame kecil contohnya Anda bisa gunakan 15 menit atau 5 menit ya, target kecil-kecil tapi ya taking profit ya $2, $3, atau Anda mau pakai $1 juga bisa. Pokoknya masuk pasar ada profit, kenaikan $2-3, Anda keluar, itu scalping ya. Kalau Anda tahan sampai $5-10 itu sudah masuk target day trading Anda ya. Seperti itu. Untuk saat ini jangan, karena belum masuk kepada kondisi market yang trending ya. Anda bisa lihat aja beberapa hari seperti apa pergerakannya. Oke. Ini yang pertama ya. Jadi saya turunkan lagi untuk ketika Anda nanti mau scalping seperti apa, karena saya ulangi lagi, saat ini masih membentuk range berkisaran ya, yaitu di 1707
tetap ya sampai dengan 1718 ya, atau kita lebih kecil lagi adalah 1725. Oke, ini saya kecilkan di time frame M15 ya, untuk saya buatkan sebuah skenario ya. Anda perhatikan nih yang saya maksud tadi. Kalau ada trading di time frame M15, Anda sudah tahu maksud yang saya maksud di sini. Ini ada memberikan informasi bearish engulfing ya, munculnya dari posisi ini dump bearish pin bar ya, dan dilanjutkan impulsif bearish, maka di sini bisa dikatakan pergerakan bearish engulfing dan bergerak berlanjut. Ya, ini perhatikan ya, dan ini ada kenaikan ya, yang tadi sudah saya memberikan informasi ya, kita ambilnya cuman 1-2 dolar karena sudah saya informasikan juga ini scalping ya. Nah, Anda bisa dapat di area sini karena sebelumnya ini tadi ada bullish pin bar nih, perhatikannya ada bullish pin bar tapi warna hijau, artinya buyer masih ada kekuatan naik tapi nggak banyak gitu loh. Nah, ini ada bullish pin bar ya, nih bearish engulfing gagal, dia naik lagi ya. Ini ada bullish pin bar tapi dia berhenti tepat di 1720. Jadi TP kita sudah pas di area 1720 dari pengambilan, anggap aja Anda mendapatkan di area 1718. Ya lumayan ya, seperti itu pergerakannya ya. Dan mengkonfirmasi terakhir di sini ada bearish engulfing ya. 3 candle warna merah gagal, 3 candle warna hijau ada bearish engulfing ini, dan impulsif bearish kuat dan mendorong, dan saat ini bergerak menuju area 1709. Ingat ya tadi yang saya sudah bahas di time frame besar. Oke, skenarionya seperti apa? Jadi 2 informasi yang bisa saya sampaikan di sini untuk nantinya ya, pergerakan di sesi Amerika yang pertama ya, selama dari 2 informasi tadi 1707 belum di breakout ya, dia masih bisa bergerak naik ya, yaitu menuju level 1727. Singkat ceritanya seperti itu ya. Karena apa, nanti malam ya saya memberikan informasi lagi, nanti malam ada ISM non manufacturing PMI. Ini tidak mendukung XAUSD turun ya, tapi mendukung XAUSD naik prediksinya. Nanti akan rilis jam 9 malam, previousnya 56,7%, forecastnya 54,9%. Jadi kalau nanti actualnya sesuai dengan forecast ya, maka indeks dolar akan melemah, XAUSD akan naik. Besar kemungkinan naiknya juga nggak begitu besar, mungkin akan menguji level 1727. Intinya di situ, kecuali 1727 berhasil di breakout ya, dia bisa menutup range 30 dolar atau 20 dolar, karena saat ini range-nya baru 16 dolar. Tadi kita udah ukur. Oke, saya akan berlanjut seperti apa skenarionya. Ini saya kecilkan seperti ini supaya nanti coret-coretnya lebih jelas. Oke, saya langsung masukkan ya skenarionya. Yang pertama, menurut saya nanti area sini ya, selama ini belum breakout ya, saya katakan sekali lagi, selama ini belum breakout di bawah 1707 dari jam 4 sore ini sampai jam 8, harga besar kemungkinan akan terjadi penolakan area support monthly 1709,67 sampai dengan 1707 ya. Nanti lihat aja, pantau area sini. Seperti ini, dia nanti akan menguji sekali lagi wilayah ini ya, 38,2%, 1718. Kalau nantinya sampai ini terkonfirmasi kekuatan buyer kuat ya, atau nanti ketika rilis berita memang betul-betul memberikan informasi indeks dolar melemah, maka XAUSD akan menguji kuat wilayah 1727. Pantau lagi wilayah ini, kalau nanti ternyata naiknya sebentaran dan dia ternyata memberikan informasi di sini pattern turun, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka dia akan berlanjut turun lagi. Ini gambarannya yang pertama ya. Tapi kalau nanti mengkonfirmasi di atas ada impulsif bullish ya, di sini ternyata impulsif bullish naik lagi, maka kecenderungannya bisa menguji area 1732 sini, sorry. Ini ya 1736 ya, ini area sini ya, di 1736, yaitu area 61,8%. Baru besar kemungkinan mungkin akan terjadi koreksi. Ya, itu informasinya ya yang pertama. Oke. Yang kedua, kalau nantinya sampai hal ini terjadi, dia breakoutnya di bawah ya, di area sini, maka hati-hati. Oke. Close di bawah 1707 ya, close di bawah 1707.
ini akan berlanjut minimal sampai area 1700. Untuk mengkonfirmasi area ini akan menutup range $30 dan dia retest, bisa jadi nanti akan berlanjut dia koreksi lagi atau dia akan berlanjut turun. Nanti kita lihat ya sampai area sini dulu. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ada area-area yang teman-teman wajib pantau. Ketika entry, pastikan betul-betul ada pembentukan pattern yang terjadi di area itu. Oke? Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa support channel ini ya dengan cara membagikan video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan informasi dan manfaat yang sama. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kata jika ada kata yang salah, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.